Sahabat YKB, senang kotong bisa jumpa lagi dalam acara Mari Ka Segar Hati di channel YouTube YKB Bahasa Kupang. Kotong perenungan saat ini diambil dari buku renungan Wasiat Kekal yang diberi judul Lebih dari Sekedar Haksa, berdasarkan Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat 27. Ayat renungan ada di ayat 24. Sebelumnya, mari kotong berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, saat ini kotong semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mau berfirman untuk kotong. Amin. Matius pasal 17 ayat 24. Waktu Yesus dan dia pun murid-murid dong sampai di Kapernaum, ju pemungut bea bait Allah pi omong dan Petrus bilang, apakah gurumu son bayar itu bea 2 dirham ko? Saudara-saudara, dalam ketompo hidup sebagai orang Kristen, hal memberikan persembahan itu adalah bentuk ungkapan terima kasih pada Tuhan yang terlalu baik untuk kotong pun hidup. Tuhan memberikan kotong banyak berkat, memberikan keselamatan untuk kotong semua, rela menderita, mati disalibkan, bahkan bangkit untuk kotong pun keselamatan. Jadi hal memberikan persembahan itu adalah sebagai ungkapan syukur. Jadi bukan supaya dapat, tapi karena kotong sudah mendapat banyak dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan bea bait Allah itu beda. Kalau dalam kotong pembacaan Matius 17 ayat 24, bea bait Allah itu sama kayak pajak. Karena pada waktu itu orang-orang Israel hidup di bawah jajahan Romawi. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya adalah Tuhan atas bait Allah. Dia adalah Mesias, Kristus. Dia adalah Kurios, penguasa Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus son perlu bayar bea. Tapi Tuhan Yesus harus melakukan itu supaya son jadi batu sandungan. Andia kok Tuhan Yesus suruh Petrus pipancing ikan. Dan di dalam mulut ikan ada 4 dirham. Dan itu dipakai untuk bayar bea bagi Tuhan Yesus dan Petrus. Nah, kotong lihat di sini Tuhan Yesus sebenarnya sudah bayar biasa. Tapi dia juga membayar dengan darah yang mahal untuk kotong pun keselamatan. Dia rela mengorbankan dia punya nyawa untuk keselamatan manusia yang berdosa. Jadi kotong sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan harus bersyukur. Bersyukur dengan melakukan apa yang menjadi kotong pun kewajiban. Memang selama kotong hidup di tengah-tengah dunia nih, kadang-kadang kotong pun hak diabaikan, dirampas. Contoh dalam masyarakat budaya, kadang-kadang hak perempuan dirampas, diabaikan. Juga dalam kehidupan masyarakat banyak, kadang-kadang hak orang miskin juga diabaikan, dirampas. Nah, kadang-kadang juga bisa terjadi dalam kehidupan bergereja. Nah, lewat firman Tuhan hari ini, kotong diajar untuk belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari apa yang dia lakukan. Jadi kotong bisa memperjuangkan apa yang menjadi kotong pun hak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi jangan sampai kotong lupa kotong pun kewajiban sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kotong semua. Amin. Mari kotong berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan sudah berfirman untuk kotong semua bahwa Tuhan telah mengorbankan kehidupan Tuhan untuk kotong semua, untuk kotong pun keselamatan. Karena itu Tuhan, kami boleh bersyukur dan biar Tuhan sendiri mau menolong
untuk kotong jangan lupa kotong pung kewajiban sebagai umat Tuhan. Dalam namamu yang kudus, kotong berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.